dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini Minggu tanggal 30 bulan April tahun 2023, Gereja Pangarina. Kami yang bertugas pada hari ini, penetua dan diakon layanan lingkungan 4 Majelis Jemaat GKI Kalawak Kuala Kapuas. Liturgi yang kita gunakan hari ini yaitu bentuk kelima, dan nyanyian yang dipakai NKB, KJ, PKJ, dan lagu Kidung Pujian. Pendeta yang akan melayani firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu Pendeta Setia Arianti STH. Pemain musik Zeni Larasanti, pemandu lagu Lucia, operator sound system Dedi Monas. Demikian warta jemaat untuk kita pada hari ini. Yakinlah bahwa semua pelayanan yang diberikan dan segenap keluarga dan rumah tangga kita selalu mendapat berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan, kami ucapkan selamat merayakan ulang tahunnya. Kiranya senantiasa dilimpahi kasih dan berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali ibadah di gereja ini, kami ucapkan selamat beribadah. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita menyanyi dari NKB nomor 5 ayat 1-2, seluruh dunia hai nyanyikanlah. Jemaat dimohon berdiri. Beribadalah kepada Tuhan demi kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan berhiaskan kedudusan. Bersukacitalah dan bersoraklah. Bersyukurlah di hadapan Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu baik. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. 1 Korintus pasal 12 ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintahnya. Karena itu, marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa,
Engkau dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini, genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Pelihara kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Hamba Yesus Kristus keberkatan keampunan dosa bagi setiap orang yang mengakui dosanya di hadapan Allah dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Dengarkanlah akan hukum Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Silakan duduk kembali. tertulis dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6 dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka
akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus, dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Hari
Kami ada dan bersama di tempat ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Kami menikmati sukacita dan kebersamaan ini. Kami mau bersama membuka, membaca dan merenungkan bagian dari firman. Berkati dan mampukan kami untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Mampukan hamba untuk dapat menyampaikan kebenaran firman seturut dengan kehendak. Mari Tuhan berkuasa atas setiap kami. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman. Amin. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yang berbahagia yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak? Luar biasa. Baik. Ya, saya mohon izin untuk turun sebentar dari mimbar. Buat yang mikrofon terus. Saya mau minta bantuan dulu. Mungkin Ibu Eka Sita boleh ke bentar. Saya minta bantuan. Ya, silahkan menghadap ke sana. Siap Bu ya. Tuhan Gembalaku. Bisa ditebak Bu suara siapa? Pak Kirlius. Pak Kirlius. Tuhan Gembalaku. Suara siapa Bu? Bisa diulang sekali lagi. Oh, minta diulang sekali lagi. Tuhan Gembalaku. Tidak dikenali. Oke, sekali lagi ya. Tuhan Gembalaku. Suara siapa Bu? Minta tolong sekali lagi. Sekali lagi. Ya. Tuhan Gembalaku. Kalau tidak salah ya Pak Dito. Iya. Terima kasih Bu. Iya Bapak Ibu juga dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengenali suara. Tentu kalau kita sampai bisa mengenali suara tanpa kita melihat orangnya, karena kita dekat, kenal, dan akrab dengan orang tersebut. Jadi ini juga yang mau disampaikan melewati kebenaran firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus menyampaikan tentang gembala yang baik, bahwa gembala dan kawanan domba yang digambarkan dalam nas kita pada hari ini, baik yang dituliskan oleh pemazmur maupun dalam Injil Yohanes, semua menggambarkan bagaimana hubungan antara gembala dan domba yang baik. Gembala mengenali semua domba-dombanya. Domba-domba itu pun mengenali gembalanya dengan apa? Suara. Dikatakan di sini tentang bagaimana ketika bagaimana ketika
domba mendengarkan suara gembala, kalau mereka tahu itu adalah suara gembala, mereka datang mengikuti. Tetapi kalau itu merupakan suara asing, mereka tidak mau mengikuti. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan iman kita, kerap kali kita ini pun diperhadapkan dengan berbagai macam suara. Kalau di sinetron biasanya digambarkan ada yang putih-putih di sebelah kanan, ada yang merah atau yang hitam di sebelah kiri yang berbisik. Yang kanan membisikkan melakukan hal yang baik, yang kiri tidak. Ada banyak suara yang kerap kali diperdengarkan. Tetapi bagi para domba yang mengenali gembalanya, ia akan tetap fokus kepada satu suara, yaitu suara sang gembala itu sendiri. Jadi dari banyaknya suara ketika diperdengarkan, mereka akan tetap mengikuti atau menuruti, patuh kepada suara sang gembala itu sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan dalam Nas kita pada saat ini, dari ayat yang pertama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk dalam kandang domba dan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, itu adalah seorang pencuri, seorang perampok. Lanjutkan ayat kedua, tetapi siapa yang melalui pintu, ia adalah gembala domba. Nah, jadi sini mau menggambarkan bahwa pada zamannya dulu ada satu kandang besar tempat berkumpulnya para domba-domba yang dimiliki oleh beberapa orang gembala. Jadi pada saat tiba kawanan domba ini harus masuk, jadi gembala ini memanggil mereka untuk masuk dan melewati satu pintu yang sama. Jadi mereka atau domba-domba, kawanan domba ini pun harus sungguh-sungguh mendengar, mereka benar-benar hafal suara sang gembalanya. Seperti kita tahu, banyak diceritakan bahwa domba ini binatang yang lemah. Kalau dia hilang, kalau dia sesat, dia tidak bisa menemukan jalan pulangnya sendiri. Ia harus selalu didampingi, ia harus selalu dilindungi. Ia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Nah, ini yang mau digambarkan. Kita ini lemah, kita ini terbatas, kita ini tidak mampu menjalani kehidupan kita sendiri. Oleh sebab itu kehidupan kita sebagai orang percaya sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita taat, kita turut kepada satu suara, yaitu Dia, Sang Gembala. Gembala yang mengenali kita. Bahkan digambarkan di sana gembala yang senang melindungi, mempercayakan hal-hal yang baik. Mazmur 23, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia mencukupkan, ia membawa hal-hal yang tenang, ia memberikan kelimpahan, dikatakan dalam ayat ke-10 dalam Nas kita pada saat ini. Artinya ketika dalam kehidupan kita bersama dengan Sang Gembala Agung, tidak ada jaminan memang kita tidak mendengarkan suara-suara lain. Tidak ada jaminan bahwa kita hidupnya selalu dalam keadaan mulus, baik, enak. Tetapi dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang sulit, jikalau Sang Gembala senantiasa berada bersama-sama dengan kita, kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh hikmat, kita memperoleh kemampuan. Yang lemah dan terbatas ini sudah ada dan bersama dengan Sang Gembala baik. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan ketika kita bersama-sama dengan Dia? Tentu segala kekhawatiran, segala ketakutan, sewaktu-waktu datang, kita serahkan pada Dia. Karena kita tahu, kita percaya ada Dia yang senantiasa mempercayakan kita setiap hal yang baik.
Kita tidak dibiarkan menjalaninya sendiri, kita tidak dibiarkan untuk hidup dalam kesesatan, melainkan Dia membimbing, Dia yang senantiasa menuntun kita kepada keselamatan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita untuk senantiasa hidup bersama-sama dengan Dia. Lemah dan terbatasnya kita, kuatkan dan dimampukan kita. Karena kekuatan dan kemampuan kita berasal dari Dia, Sang Gembala yang baik. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami, sebagai bentuk pengakuan kita bahwa hanya Tuhan. Dalam kata dan perbuatan kami Tuhan, ajarkan kami penuh dengan pengakuan bahwa Engkau adalah gembala bagi kami. Gembala yang memimpin, membimbing dan menuntun kami kepada kebaikan dan kebenaran. Gembala yang senantiasa melindungi kami dari hal-hal yang tidak baik. Gembala yang senantiasa membawa kami kepada ketenangan di tengah berbagai ancaman dan juga godaan-godaan dunia. Bersama Engkau kami merasakan ketenangan dan kenyamanan. Bersamamu hidup kami dicukupkan. Bahkan di dalam Engkau jiwa kami diselamatkan. Kami sungguh bersyukur berterima kasih memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Ajarkan kami senantiasa untuk dapat mengenali suara, sehingga kami sungguh melangkah mengikuti Engkau Tuhan. Kami mengarahkan pendengaran kami, pikiran, hati dan jiwa kami sepenuhnya untuk melakukan setiap hal yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa di sorga, bersama kami datang kepadamu di dalam rangkaian doa dan permohonan kami. Kami menaikkan rangkaian syafaat kami. Doa kami bagi bangsa dan negara kami. Bagi para pemimpin kami Tuhan. Mereka yang memimpin di tingkat pusat sampai desa-desa. Secara khusus Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas. Kami mohon kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa menaungi dan melingkupi setiap kami.
Kami mendoakan semua anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam kepemerintahan, dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan bagi mereka. Kami mohon Tuhan, tubuh mereka senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan, berikan hikmat dan kemampuan, agar boleh senantiasa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Saat berhadapan dengan berbagai pergumulan permasalahan yang ada, kami mohon hikmat, kekuatan, kemampuan dari Tuhan senantiasa dipercayakan sehingga mereka boleh sungguh-sungguh jadi anak-anak Tuhan, teladan yang baik di dalam pekerjaan pelayanan yang dipercayakan. Mohon Tuhan berikan kesehatan, kekuatan agar tumbuh kembang mereka boleh senantiasa dalam keadaan baik. Mereka boleh bertumbuh dalam kasih setia Tuhan, bertumbuh menjadi anak yang patuh kepada orang tua, yang mengasihi Tuhan, yang berhikmat. Mereka diberikan kepintaran, kecerdasan dalam proses pendidikannya, sehingga mereka boleh menempuh setiap proses dalam pendidikan dengan baik. Mereka boleh mendapatkan hari depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Biar dalam kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, anak-anak terkasih kami yang pada saat ini mungkin mereka tengah bingung dalam menentukan pilihan mereka untuk melanjutkan pendidikan. Tuhan Engkau memberkati agar mereka boleh menentukan pilihan yang terbaik. Yang juga mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan, Tuhan Engkau berikan jalan keluar atas segenap kesulitan mereka Tuhan. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan Engkau percayakan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Yang telah bekerja biarlah tekun dan giat bekerja. Yang telah berumah tangga biarlah kehidupan keluarga rumah tangganya senantiasa hidup rukun dan damai. Yang merindukan hadirnya buah hati dalam pernikahan, Tuhan memperhatikan Tuhan yang senantiasa mendengarkan setiap seruan doa dan permohonan mereka Tuhan yang menjawab. Bapa di dalam Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap anak mudamu yang sedang dalam pergumulan mereka Tuhan. Dan banyak gumul juang mereka. Dan mereka juga yang bergumul dalam mencari pasangan hidup, biarlah yang terbaik yang datangnya dari Tuhan dipercayakan senantiasa. Keberadaan orang tua terkasih kami yang telah berusia lanjut, terima kasih Tuhan tetap hadirkan mereka bagi kami. Kami mohon dalam keseharian kehidupan mereka Tuhan, karena mereka boleh menerima segala kebaikan dan kemurahan. Mereka boleh menerima masa-masa indah dalam keberadaan usia lanjut mereka. Bapa dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan, kekuatan pengasihan Tuhan. Percayakanlah atas setiap kami. Kami mau serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami saat ini dalam tangan pengasihan, pun seluruh aktivitas kami baik hari ini maupun sepanjang minggu ini, semua dalam penyertaan Tuhan. Kami akhiri rangkaian doa ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Bersama kami ucapkan demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita menyanyi dari PKJ nomor 103 bait yang pertama hingga kantong persembahan selesai diedarkan. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Jemaat kami undang berdiri. Allah telah menggenapi janjinya kepada kita dengan kedatangan Kristus di tengah-tengah kita. Masa keselamatan telah tiba bagi kita. Kita diangkat menjadi keluarga dalam Dia. Ia meminta kita untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada saudara yang berada di sekitar kita. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Dialah yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.